Jangan khawatir, tidak ada kewajiban bagi setiap calon pengantin untuk menghafal baik dia lagu ataupun gerak dari tepuk sakinah. Karena tepuk sakinah ini dia hanya ice breaking dalam peristiwa kegiatan bimbingan perkawinan. Yang wajib diikuti itu adalah bimbingan perkawinannya. Dan tepuk sakinah itu hanya untuk sebagai sarana menguatkan pesan supaya peserta bimbingan perkawinan itu mudah memahami 5 poin pilar keluarga sakinah. Apa saja poinnya? Yang pertama adalah berpasangan. Itu adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia sadar bahwa dia nanti setelah menikah dia sudah zawaj, berpasangan. Berpasangan itu adalah seiring sejalan. Ada kanan, ada kiri. Maka dia seiring sejalan. Tidak bisa jalannya kanan saja. Kalau sendal kanan saja, itu namanya belum berpasangan. Berapa banyak orang berpasangan tidak pernah bertanya kabar, tidak pernah tanya, kamu sudah makan belum? Dia hanya tinggal bareng. Tapi kemudian tidak merasa hidup bersama pasangannya. Silent treatment, cuek, dan segala macam. Ini banyak terjadi. Maka jangan sampai setelah nikah nanti, mereka itu tidak merasakan bagaimana manfaat, ketenangan yang diterima dari pasangannya. Poin yang kedua adalah janji kokoh. Ini disebut mitsaqon ghalidho. Akhadna minkum mitsaqon ghalidho. Dan engkau para suami telah mengambil perjanjian yang kokoh atas diri istri kamu. Ittaqullaha fin nisa. Maka bertakwalah engkau, takutlah engkau kepada Allah atas amanah kehadiran diri seorang istri yang telah kamu nikahi ini. Ini janji kokoh. Akad itu tali ikatan yang menyimpulkannya bukan penghulu, tapi dia zat yang maha kuat dan perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau memudarkan tali ikatan ini, maka engkau akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berusaha memudarkan ini adalah hanya si dasim, setan yang mengganggu ikatan pernikahan. Ingat, janji kokoh kamu harus kamu pegang baik-baik, berusaha simpulnya kamu kuatkan, jangan dilemahkan. Ya, yang ketiganya adalah prinsip kesalingan. Ada saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. 4 kesalingan ini harus senantiasa tumbuh. Litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan sakinah, ketenangan, kedamaian hati pada kehadiran diri pasangan kamu. Kalau berpasangan tidak ada kesalingan, capek deh bos ya. Maka kemudian saling cinta itu namanya mawaddah, rahmah akan tumbuh ketika kemudian ada kesalingan. Jangan kemudian tanpa satu bentuk kesalingan. Saling hormat, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan kamu dengan cara yang ma'ruf. Hormati dia. Kamu hormati pasangan kamu, kamu muliakan pasangan kamu, kamu akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia itu agian dari ayat-ayatnya Allah. Kamu hinakan ayat-ayat Allah, berarti kamu mencari masalah dengan hisabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saling jaga. Jadi pernikahan itu harus betul-betul seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu seperti pakaian buat dirinya, maka fungsi pakaian itu menjaga, melindungi. Ada ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Suami sebagai qawamnya, wanita dia menghormati, memuliakan qawamnya. Ini namanya ada kesalingan, saling jaga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu agar selamat dari ancaman panasnya api neraka. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan ketaatan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu menjaga. Nah, poin yang keempat selanjutnya adalah saling ridho. Bagaimana mungkin kamu menikahi pasangan yang tidak sempurna, kamu tidak ridho dengan kekurangan dia, ketidaksempurnaan dia. Fa in karihtumuhunna fa asan takrahu syai'a. Kalau kamu menemukan satu kekurangan, kejelekan dia, ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu rojak kepada Allah, kamu kembali kepada Allah. Tidak mungkin Allah itu tidak memberikan kebaikan atau kelebihan daripada pasangan kamu. Lihat, syukuri kebaikan-kebaikan itu, maka yang kurang-kurang ini insya Allah akan terhapus dari memori, sehingga kamu melihat baiknya, bukan melihat selalu kekurangannya. Itu adalah prinsip yang keempat. Nah, yang kelimanya itu adalah musyawarah untuk
sakinah, ya. Wasawirhum fil amri. Ketika ada masalah, segera musyawarahkan. Jangan fokus pada dramanya, tapi fokus pada solusinya. Keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa konflik. Sah-sah saja, ribut nggak masalah. Tapi ketika terjadi ribut, dia makin dewasa, makin bertumbuh, mau duduk bareng bagaimana memecahkan masalah itu, mencari jalan keluar yang terbaik, fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Kemudian yang terakhir, maslahat, ya. Kalau kemudian 5 poin ini kamu jalankan, insya Allah akan tercipta kehidupan rumah tangga yang maslahat. Anak-anak merasakan keberkahannya, tetangga merasakan kedamaiannya, keluarga besar semuanya harmonis, maka ada kemaslahatan, ekonomi tumbuh, rezeki lancar mengalir. Itulah 5 poin dalam tepuk sakinah yang wajib kamu ketahui ketika mau menikah. Jadi yang wajib itu bukan hafal syairnya, tapi paham maknanya. Tapi nggak apa-apa deh ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah, maslahat. Nggak apa-apa sih, is breaking doang. Yang penting paham maknanya. Oke, assalamualaikum.